Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan opini mengenai siapa sebenarnya calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itulah mengapa alasan saya, background saya PDI Perjuangan. Apakah ini artinya saya mendukung PDI? Oh, jangan cepat menyimpulkan. Saya tidak menyatakan dukungan terhadap partai apapun atau sosok manapun ya. Aduh, masuk angin. Jadi begini teman-teman, saya ini sedang mengamati strategi dari partai PDI ini. Sepertinya saya membacanya ya, ini opini ya. PDI ini sedang menjalankan drama teraniaya. Siapa yang teraniaya? Pak Ganjar. Teraniaya oleh siapa? Oleh partainya sendiri. Gitu loh. Nah, ini kan yang kita dengar di internet adalah Bu Puan dicalonkan sebagai calon presiden dari PDIP. Makanya banyak posternya itu di jalan-jalan, itu banyak spanduknya. Kepak sayap kebinekaan. Ya kan? Tetangga saya juga anggota DPR RI, Mas Gilang, itu di rumah joglonya itu juga ada terbentang spanduk besar kepak sayap kebinekaan gitu kan. Nah, ini yang dibaca oleh masyarakat calonnya Bu Puan. Tapi yang diinginkan masyarakat, banyak yang saya dengar adalah justru Pak Ganjar. Nah, jangan usah khawatir. Saya yakin 80% ini yang dicalonkan nanti Pak Ganjar. Kenapa seperti itu? Bu Puan itu banyak yang tidak suka. Pertama, masalah mic, mematikan mic. Kedua, nanam padi sambil maju. Ketiga, lempar-lempar baju gitu kan. Itu banyak tidak disukai publik gitu loh. Nah, tapi PDIP dengan percaya dirinya seolah-olah itu mencalonkan Bu Puan, calon tunggal Bu Puan Maharani, tidak ada yang lain. Nah, ini kalian tenang saja sebagai pendukung Pak Ganjar, kalian ya, bukan saya ya. Kalau saya kan memang tidak menunjukkan dukungan pada siapapun, saya netral. Tidak siapapun, tidak Pak Ganjar, tidak Pak Anies, tidak Pak Prabowo, tidak Pak Sandiaga Uno, saya tidak menyatakan dukungan. Siapapun yang saya pilih nanti rahasia. Oke, nah ini saya nggak menyatakan dukungan. Untuk kalian yang mendukung Pak Ganjar, tenang saja. 80% yang dicalonkan Pak Ganjar. Pak Ganjar ini seolah-olah teraniaya oleh partainya, tapi sebenarnya ini untuk meraih simpati publik. Itu opini saya. Ketika Pak Ganjar ini dinyatakan tidak dicalonkan oleh PDIP, tapi yang dicalonkan adalah Bu Puan Maharani, maka simpati publik akan malah jatuh ke Pak Ganjar gitu loh. Nah, PDIP tahu ini. PDIP itu partai cerdas dan berpengalaman. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Pak SBY ya, strategi teraniaya. Dulu kan keluar dari kabinet di tahun 2004, tahun 2004 ke bawah Pak ya. Pokoknya pemilu 2004 itu seolah-olah itu Pak SBY teraniaya oleh Bu Mega gitu. Tapi akhirnya meraih simpati publik, dipilih kan. Nah, ini sepertinya strategi yang hampir sama seperti itu. Pak Ganjar seolah-olah tidak dicalonkan, yang dicalonkan Bu Puan. Setelah itu simpati publik jatuh ke Pak Ganjar. Pak Ganjar nanti akan diumumkan sebagai calon dari PDIP, dan akhirnya Pak Ganjar yang menang. Simpati publik jatuh ke Pak Ganjar gitu loh. Kalian harus ingat, di Indonesia ini itu nggak cuma mandang partai politik, tapi sosok ya. Sosok orang itu lebih dipandang daripada partai politik. Mau partai politiknya apapun, tapi kalau sosoknya dicintai masyarakat, itu yang dipilih gitu loh. Jadi masyarakat itu memilih orang, bukan milih partai sekarang itu. Pak Jokowi mau ditaruh di partai manapun jadi gitu loh. Pak Ganjar mau ditaruh di partai manapun itu jadi menang, soalnya simpati publik banyak ke sana. Apalagi Pak Jokowi, rakyat-rakyat kecil merasa bahwa Pak Jokowi banyak kemajuannya seperti itu. Yaitu tergantung penilaian masing-masing. Kalau saya tidak mau menilai itu karena nanti akan cenderung punya keberpihakan atau tendensi tertentu. Saya menyatakan diri netral. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah saya beropini bahwa ini adalah strategi teraniaya.
Jadi Pak Ganjar seolah teraniaya oleh partainya dan orang-orang partainya, bahwa dia seakan-akan mau melangkahi Bu Puan sebagai calon presiden dari PDIP karena sudah mulai ada pendukungnya di sana sini gitu kan. Dan Bu Puan ini dipajang di mana-mana ini sepertinya hanya untuk melihat respon publik gitu loh. Nah, ketika nanti Pak Ganjar sudah mulai terlihat teraniaya, di detik-detik akhir nanti akan dicalonkan sebagai calon dari PDIP. Itu yang saya baca. Sehingga kalau simpati publik udah jatuh banyak ke Pak Ganjar, dipilih, nggak peduli partainya apa, yang penting Pak Ganjar gitu loh. Tapi kenapa kalau Pak Ganjar itu bisa di partai manapun bisa berhasil, tapi kenapa Pak Ganjar nggak pindah partai? Nah, ini namanya loyalitas. Loyalitas terhadap partai. Pak Ganjar bukan tipikal kutu loncat ya. Siapa yang tipikal kutu loncat? Enggak perlu saya sebutkan. Orangnya yang banyak omong itu tapi kosong itu. Kutu loncat ya kan. Nah, kalau Pak Ganjar dan saya pikir kader-kader PDI itu loyal-loyal. Tidak mudah pindah partai gitu loh. Saya pikir ya. Ya memang itu luar biasanya PDI ya. Partai yang sangat konsisten beroposisi 10 tahun beroposisi 2 periode, luar biasa itu. Dan akhirnya menang, keren itu. Nah, kalau seandainya PDI mau mencalonkan Bu Puan beneran, ya berarti pengen oposisi lagi. Ya yakinlah 2024 Pak Ganjar calon PDIP. Pegang omongan saya. Nggak ada yang lain. Kalau bukan Pak Jokowi 3 periode, ya Pak Ganjar gitu. Siapa lagi coba? Siapa lagi? Itu nama-nama yang paling diperhitungkan gitu loh. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan, Bang? Anies Baswedan ini masih belum bisa terbaca di peta 2024 kalau menurut saya ya. Karena dia kan belum punya background partai politik. Tapi apakah bisa menyaingi Pak Ganjar? Ya, saya pikir ini seperti bahas Lionel Messi dan Ronaldo ya. Pendukungnya sama-sama banyak. Tapi mana yang paling pas untuk Indonesia, yaitu kembali ke kita semua. Yang jelas saya tidak ingin menunjukkan keberpihakan, karena siapapun yang saya pilih nanti rahasia sifatnya. Dan saya nggak ingin menjadi orang-orang yang ikut berkampanye gitu ya. Tapi intinya Pak Ganjar calon PDIP, bukan Bu Puan. Itu opini saya, 80% benar. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita buktikan saja nanti siapa yang akan dicalonkan. Kalau saya pikir sih memang Pak Ganjar. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.